Indra selalu bangun sebelum fajar menyingsing. Alarm ponsel murahnya berbunyi lirih pukul 4 pagi. Bersaing dengan suara hujan yang sering mengetuk atap rumah kontrakan kecil mereka. Dengan gerakan pelan, ia bangkit dari kasur tipis agar tak membangunkan Intan istrinya dan Dania putri kecil mereka. Rumah mereka sederhana, dinding papan, lantai semen dingin, dan satu ruang yang merangkap kamar, dapur, dan ruang keluarga. Namun bagi Indra, disitulah seluruh dunia dan alasan hidupnya berada. Intan biasanya terbangun tak lama setelah Indra duduk di tepi kasur. Perempuan itu selalu berusaha tersenyum, meski matanya sering tampak lelah karena begadang menjaga Dania yang masih berusia 2 tahun. Ia menyiapkan teh hangat dan sepiring nasi sederhana, kadang hanya dengan telur atau tempe. "Hujan lagi, Mas," ucap Intan lirih, khawatir namun terbiasa. Indra hanya mengangguk sambil tersenyum kecil, meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sebelum berangkat, Indra selalu menyempatkan diri menggendong Dania. Anak kecil itu sering terbangun, memeluk ayahnya dengan tangan mungilnya. "Ayah, kerja dulu ya, Nak," bisik Indra sambil mencium kening Dania dalam pelukan kecil itu. Lelah dan cemasnya seolah sedikit luruh. Ia tahu setiap langkahnya hari ini adalah demi masa depan anak itu. Indra bekerja sebagai petugas lapangan. Tugasnya beragam: memeriksa jaringan, mengawasi proyek, memperbaiki fasilitas umum. Apapun yang membutuhkan tenaga di luar ruangan, ia mengenakan sepatu bot yang sudah kusam, jas hujan yang warnanya memudar, dan helm kerja yang penuh goresan. Hujan, panas terik, atau lumpur bukan lagi hal yang membuatnya mengeluh. Baginya, cuaca hanyalah rintangan kecil dibanding kebutuhan keluarga. Di lapangan, hujan sering turun tanpa ampun. Tanah berubah menjadi becek, pakaian basah menempel di tubuh, dan sepatu botnya kerap terisi air. Indra berjalan menyusuri lokasi kerja sambil membawa peralatan berat, memastikan semuanya berjalan sesuai tugas. Terkadang angin kencang menusuk tulang, membuat tubuhnya menggigil. Namun ia tetap berdiri tegak, mencatat, memeriksa, dan memperbaiki apa yang perlu diperbaiki. Saat istirahat, Indra duduk di bawah atap darurat bersama rekan-rekannya. Ia membuka bekal nasi yang disiapkan Intan. Sederhana, namun selalu terasa istimewa. Sambil makan, pikirannya sering melayang ke rumah. Apakah Dania sudah makan? Apakah Intan kelelahan? Pikiran itu menjadi tenaga tambahan baginya untuk kembali bekerja meski tubuh mulai terasa berat. Pulang kerja, langit sering sudah gelap. Hujan kadang masih turun, mengiringi langkah Indra menuju rumah. Setibanya di kontrakan, Dania biasanya berlari kecil menyambutnya dengan tawa polos, sementara Intan menunggu di pintu dengan wajah lega. Sepatu bot Indra dilepas di depan. Tubuhnya basah dan lelah, tetapi senyumnya mengembang saat melihat keluarganya utuh. Malam hari mereka lalui dengan sederhana. Indra bermain sebentar dengan Dania, mendengarkan celoteh yang belum jelas, lalu makan malam bersama Intan. Di sela kelelahan, mereka saling bercerita tentang hujan hari ini, tentang pekerjaan, tentang harapan kecil
yang disimpan diam-diam. Indra sering berkata, ia tak masalah basah kuyup setiap hari, asal Dania kelak bisa tumbuh tanpa kekurangan. Di atas kasur tipis, dengan suara hujan kembali menemani, Indra memejamkan mata. Sepatu botnya mungkin lusuh, pekerjaannya berat, dan hidupnya sederhana. Namun, di hatinya ada keyakinan yang tak tergoyahkan. Selama ia masih mampu berdiri di bawah hujan, keluarganya akan tetap memiliki harapan. Hujan tak selalu datang dengan dingin. Bagi Indra, hujan justru menjadi saksi dari kerja keras yang tak pernah ia hitung sebagai beban. Setiap tetes air yang jatuh di helm dan jaket kerjanya adalah pengingat bahwa di rumah kecil kontrakan ada istri yang menunggu dan anak yang tumbuh dengan harapan sederhana. Hari demi hari ia lalui di lapangan dengan sepatu bot yang sama. Solnya mulai menipis, warnanya memudar. Tubuh basah, tangan kasar, dan mata yang selalu menatap jauh ke depan, membayangkan masa depan kecil yang ia titipkan pada senyum Intan dan tawa Dania. Pagi-pagi sekali, Indra sudah berangkat. Saat sebagian orang masih terlelap, ia sudah menyalakan motor tuanya, menyusuri jalan yang basah dan gelap. Di proyek, ia bekerja tanpa banyak bicara. Ia tahu suaranya tak sekeras mesin dan keluhannya tak akan membuat hujan berhenti. Yang bisa ia lakukan hanyalah bekerja sebaik mungkin, menjaga keselamatan, memastikan pekerjaan selesai tepat waktu. Kejujuran dan ketekunan Indra perlahan diperhatikan atasannya. Ia bukan yang paling menonjol, bukan pula yang pandai menjilat. Tapi ia selalu datang paling pagi dan pulang paling akhir saat proyek membutuhkan orang yang bisa dipercaya untuk mengawasi tim kecil di lapangan, mengatur jadwal, memastikan material tidak disalahgunakan, dan menjaga disiplin. Nama Indra disebut bukan karena ijazah, bukan karena kedekatan, melainkan karena tanggung jawab yang tak pernah ia tinggalkan. Kenaikan jabatan itu tidak mengubah sikapnya. Ia tetap mengenakan sepatu bot, tetap menyapa para pekerja dengan hormat, tetap turun ke lapangan saat hujan deras. Hanya kini tangannya lebih sering memegang catatan proyek daripada sekadar alat kerja. Gajinya memang belum besar, namun cukup untuk membuat napas Intan sedikit lebih lega. Untuk pertama kalinya sejak menikah, mereka bisa menabung. Meski hanya beberapa lembar uang yang diselipkan rapi di dalam kaleng kecil. Di rumah kontrakan, perubahan kecil mulai terasa. Dinding yang dulu kosong kini dihiasi foto keluarga sederhana. Foto Indra menggendong Dania di depan kontrakan. Foto Intan tersenyum malu-malu. Intan tak lagi terlalu cemas setiap kali menghitung uang belanja. Ia masih hidup sederhana, masih memasak dengan penuh perhitungan. Tapi kini ada ruang kecil untuk berharap. Dania tumbuh ceria, mulai berlari-lari kecil, tertawa lepas, dan menyebut nama ayahnya dengan bangga setiap kali Indra pulang kerja. Waktu berjalan perlahan, namun pasti. Tahun demi tahun berlalu. Indra kembali naik jabatan menjadi pengawas lapangan tetap. Ia tak lagi selalu kehujanan, tapi kenangan hujan tetap melekat dalam hidupnya. Setiap kali melihat langit mendung, ia teringat masa-masa saat tubuhnya menggigil demi sesuap nasi.
Dengan tabungan yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit, ditambah bantuan kredit sederhana, Indra akhirnya memberanikan diri mengambil keputusan besar yang selama ini hanya berani ia ucapkan dalam doa, membeli sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Hari itu, Indra menggenggam kunci rumah dengan tangan gemetar. Tangannya yang terbiasa kasar mendadak terasa rapuh. Rumah itu tak besar, hanya 2 kamar, dinding sederhana, lantai polos, dan halaman kecil yang ditumbuhi rumput liar. Namun bagi Indra, rumah itu adalah bukti bahwa kerja keras yang dilakukan dengan sabar tak pernah mengkhianati hasil. Intan menangis saat pertama kali melangkah masuk. Tangisnya bukan tangis sedih, melainkan tangis lega. Tangis seorang istri yang selama ini menyimpan lelah tanpa pernah mengeluh. Dania berlari kecil mengelilingi rumah, tertawa tanpa tahu betapa panjang jalan yang telah dilalui ayahnya untuk sampai ke titik itu. Indra hanya berdiri di ambang pintu, menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya dengan senyum yang penuh syukur. Malam itu, mereka makan bersama di lantai rumah baru. Tak ada lauk istimewa, tak ada perayaan besar, hanya nasi hangat, sayur sederhana, dan tawa kecil yang mengisi ruang kosong. Indra memimpin doa dengan suara pelan, meminta agar rumah itu selalu dipenuhi keberkahan, bukan kemewahan. Di luar, hujan turun lagi. Namun kali ini terdengar berbeda, tak lagi dingin, tak lagi menakutkan. Suaranya seperti irama yang menenangkan. Indra tahu hidup masih akan memberi ujian. Ia sadar masa depan Dania masih panjang, tanggung jawab masih besar, dan perjuangan belum selesai. Tapi kini ia juga tahu satu hal pasti. Ia tidak lagi berjalan sendirian. Ia punya keluarga, punya rumah, dan punya keyakinan bahwa selama ia melangkah dengan jujur, sabar, dan cinta untuk orang-orang yang ia sayangi, setiap hujan seberat apapun akan selalu berujung pada terang.